Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Esther Evalinda Sinaga. Terima kasih untuk kalian yang sudah mensupport channel saya. Untuk kalian yang baru bergabung di channel saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga channel YouTube saya semakin berkembang. Dan juga kalian jangan lupa aktifkan tombol loncengnya untuk mendapat video-video baru dari saya. Oke, langsung saja saya akan melanjutkan cerita mualaf saya part 4. Langsung aja ke videonya. Terima kasih. Tiga minggu menjelang syahadat, ada sepasang pendeta yang mendatangi rumah saya dengan berusaha mengajak ayah saya kembali ke gereja. Tetapi ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan ayah saya kepada pendeta tersebut, namun sampai saat ini belum bisa dijawab. Pada tanggal 14 Desember 2014, tepatnya hari Minggu, ayah saya mengumpulkan kami sekeluarga, yaitu saya, abang saya, dan ibu saya di ruang tamu rumah saya. Ayah saya mengumpulkan kami semua dengan bermaksud memberitahu kepada kami bahwasanya ayah saya hari Minggu atau besoknya itu mau dihitan di rumah sakit PTPN 2 Tanjung Morawa. Di situ abang saya yang biasanya bekerja pulang karena itu adalah hari libur. Ayah saya mengumpulkan kami di ruang tamu itu sekitar jam 2 siang. Ayah memberikan sepotong kertas dari klinik perkebunan yang berisi bahwa besok, tepatnya hari Senin, ayah saya ingin dihitan di rumah sakit PTPN 2 Tanjung Morawa. Pertama surat itu dibaca abang saya. Lalu setelah itu, ibu saya mengambilnya dan langsung merobek kertas itu. Tetapi ternyata ayah saya hanya memberikan kertas yang sudah difotokopi dan yang aslinya masih disimpan oleh ayah saya. Selepas dari itu, satu harian ibu saya gelisah. Raut wajahnya sudah seperti singa ingin menerkam mangsanya. Sore harinya, saya diajak ibu menemui rekan kerja ayah, yang biasanya sering berkonsultasi dengan ayah saya. Karena ibu beranggapan bahwa dialah yang mempengaruhi ayah saya untuk memeluk agama Islam. Saat kami ke rumahnya, kami bertemu dengan istrinya, dan ia memberitahu bahwa suaminya sedang di masjid untuk melaksanakan sholat maghrib. Tanpa menghiraukan pertanyaan-pertanyaan dari istri beliau, ibu saya langsung pergi ke masjid yang diberitahu oleh istri beliau itu. Sesampai di sana kami bertemu dengan Bapak Iwan Wahyudi, dan di situ ibu saya marah-marah lalu mengancam jika memang ayah saya jadi masuk Islam, ibu mengancam akan memenjarakan bapak tersebut. Malam setelah ayah saya mengumpulkan kami tersebut, ibu saya tidur di kamar saya, pisah dengan ayah saya. Satu malaman ayah saya tidak berhenti berdoa agar kami sekeluarga mau terketuk hati untuk masuk Islam, seperti mengikut dengan ayah saya. Berita tentang ayah saya ingin masuk Islam itu sudah terdengar oleh kakak saya dan kakak-kakaknya ayah saya, atau bibi-bibi saya. Besok harinya, hari Senin tanggal 15 Desember 2014, di situ bus dari perusahaan yang biasanya membawa pasien-pasien yang ingin berobat ke rumah sakit menjemput ayah saya. Tapi dengan begitu banyak omelan kakak saya, ibu saya, ayah saya tetap ingin pergi, ingin dihitan di rumah sakit PTPN 2 Tanjung Morawa. Tanpa menghiraukan sedikit pun omelan dari kakak saya dan ibu saya, ayah saya langsung bergegas masuk ke dalam bus itu. Tetapi ternyata ibu saya sudah merencanakan bahwa memang ayah saya ingin memeluk agama Islam. Ibu saya akan meminta pisah atau meminta cerai kepada ayah saya. Satu malaman itu ternyata ibu sudah merangkai kata-kata, sudah menulis surat pernyataan bahwasannya ibu ingin menggugat cerai ayah. Sesampai di IGD rumah sakit, ibu saya memukul-mukul meja dokter dan berkata bahwa sebelum ayah saya menandatangani surat itu, surat pernyataan untuk
penggugatan cerai ibu saya itu, ayah saya tidak boleh dihitan terlebih dahulu. Memang Allah tidak kehabisan cara. Ada salah satu perawat rumah sakit tersebut mendatangi ibu saya dan memberi penjelasan seperti ini. Bu, di rumah sakit ini bukan hanya orang Islam saja yang dihitan atau disunat, tetapi umat Kristen atau umat Cina, Buddha, Hindu banyak yang dihitan, Bu, karena hitan itu baik bagi kesehatan. Mendengar penjelasan perawat tersebut, ibu saya sedikit tenang dan membiarkan ayah saya untuk dihitan. Masalah agama nanti akan dibicarakan selanjutnya. Setelah selesai ayah saya dihitan, ibu saya mengikuti suster ataupun perawat yang mendorong ayah saya ke ruang rawat. Setelah sampai di ruang rawat, ibu saya menyita handphone, ATM, uang, dompet, dan lain-lain barang-barang ayah saya. Dan ibu saya meninggalkan ayah saya di rumah sakit dan ibu saya pulang ke rumah.